Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, saya mau dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video produk battle kali ini, gue akan membandingkan Garmin Forerunner 745 dengan Garmin Forerunner 255. Kira-kira bagaimana experience-nya dan bagaimana keakuratannya kalau dibandingkan keduanya? Let's check it out. Buat yang nanya, kok bandinginnya 745 dengan 255? Jadi beberapa dari kalian tuh ada yang nanya, oh sekarang kalau misalnya Forerunner 745-nya udah turun harganya, apakah masih worth it kalau dibandingin 255? Nah dari situlah gue kepikiran untuk bikin video ini. Tapi sebelum lebih lanjut, gue mau kasih lihat lu dulu tabelnya. Kalau misalnya 255 itu ada beberapa varian ya, mulai dari yang ukuran yang ada yang S, ada yang gue pakai ini juga bukan yang musik, dan ada juga yang menggunakan fitur musik. Sedangkan kalau si Forerunner 745 dia hanya dengan satu versi aja, yaitu ya Forerunner 745, nggak ada versi musik atau non musik karena memang 745 ini udah ada musiknya. Sekarang kita ngomongin desain and material, tapi sebelum lebih lanjut, gue mau kasih tahu bagaimana cara lu bisa menikmati video ini biar lebih insightful. Yaitu, kalau misalnya lu ada bagian-bagian yang lu ngerasa kayak misalnya size udah tahu dan lu mau skip ke bagian lainnya, langsung ke bagian description box aja. Di situ ada kayak timestamp, jadi lu bisa skip langsung ya. Nah, oke. Pertama-tama desain material, kita ngomongin size-nya dulu nih. Kalau secara size di dalam perbandingan ini, 255 itu yang terbesar. By the way, on paper-nya gue langsung tampilin aja baik yang 255, 255S, dan si 745. Jadi kalau secara runut yang paling besar itu 255, di tengahnya tuh 255S, dan di bawahnya 745. Nah, apa keuntungannya berdasarkan experience gua? Punya jam yang lebih besar tentunya kalau ngelihat data jadi lebih enak. Misalnya lo lagi lari, terus kayak ngelengos sedikit karena ya layarnya pastinya lebih besar juga ya, karena kan ukuran diameternya juga lebih besar si 255 itu, jadi lebih gampang aja gitu. Nah, tapi implikasi yang agak negatifnya kalau setidaknya untuk pengalaman gua, yaitu kalau misalnya gua lagi kayak hit training atau nggak weight training, kadang kalau misalnya gua nggak tarik ke atas jamnya itu masih suka kayak, apalagi kalau misalnya gue lagi kayak push press ataupun kayak ngangkat-ngangkat beban gitu ya misalnya, itu suka nggak sengaja tombol yang di bagian sini tuh gue suka nggak sengaja kepencet gitu. Nah makanya walaupun si 745 gue secara spek pastinya udah kalah ya, karena kan udah setahun lebih, gue masih nyaman-nyaman aja pakai si 745, karena walaupun gue bengkokin tangan, tombol-tombol ini tuh amat sangat jarang gue kepencet secara tidak sengaja. Jadi itu secara size dan secara berat gue udah tampilin, dan secara experience gue jujur lebih prefer si 745 old school gue ini. Nah sekarang gue mau ngomongin terkait screen-nya nih. Nah langsung untuk on paper-nya gue langsung tampilin aja, baik itu screen size-nya atau display size-nya maupun berapa resolusi atau berapa pixels dari kedua jenis jam ini. Dan by the way ada satu lagi sisi 255S karena pixelsnya agak sedikit beda. Gue langsung tampilin aja, tapi gue mau share dan kasih lihat ke lu bagaimana experience-nya. Ini 745 mungkin lu udah lihat di on paper-nya tuh dia sedikit lebih di bawah ya pixelsnya ya. Tapi kalau menurut pendapat gue sih masih oke-oke aja ya, dengan kayak ini gue nggak ada masalah sih. Ini dua-duanya gue udah backlight-nya gue tampilin secara 100%, jadi ini yang paling terang ya. Lu bisa lihat side by side. Jadi lu bisa make decision sebenarnya kalau screen-nya apakah mirip-mirip aja, beda, tapi memang miripnya menurut pendapat gue sih nggak jauh-jauh amat. Tentunya sih 255 ini ya pasti warnanya itu lebih kereng ya, lebih keluar gitu. Tapi kalau menurut pendapat gue nggak menemukan masalah kalau memang lu ngerasa nanti setelah nonton video ini kayak, oh fiturnya masih masuk, terus kayak ternyata screen colornya tuh kayak masih fine-fine aja buat gue, dan lu bisa dapet best deal si 745, well why not gitu. Tapi kalau lu ngerasa kayak, oh ini bigger screen dan kayak gue penting banget nih warna gue suka banget biar lebih kayak semangat aja gitu, ya why not juga, karena kan namanya juga kayak lo tampilan tuh preferensi pribadi ya. Tapi ingat ada perbedaan antara screen size dan resolution si Forerunner 255 dengan si versi 255S ya, yang sayangnya gue nggak ada di sini. Sekarang kita ngomongin terkait materialnya nih. Nah, secara material layarnya itu sih semuanya menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi gue tampilin aja ya on papernya. Tapi si 745 ini tulisannya Corning Gorilla Glass DX. Sedangkan kalau misalnya si 255 dan 255S itu
Corning Gorilla Glass ada 3-nya gitu. Nah jujur gue nggak terlalu tahu perbedaannya apa, gue cuma bisa share berdasarkan experience gue, dimana kalau gue pakai setiap hari, karena gue juga orangnya hati-hati ya, nggak terlalu ceroboh kalau ngomongin pemakaian gadget, jadi gue nggak menemukan masalah sih kalau ngomongin screen yang menggunakan Corning Gorilla Glass ini. Tetap tentunya ya kalau dibilang kayak kuat atau enggak itu tergantung lu pakainya gimana. Kalau terlalu ceroboh, misal lu kayak buka pintu kepentok sering-sering juga akhirnya ya tuh screen bisa bermasalah. Kalau misalnya seperti itu, ada baiknya lu cari aja di Tokped, pasti itu banyak yang jual kayak semacam kayak screen guard. Tapi kalau buat gua sih ya kalau buat gue nggak perlu ya, karena gue udah pakai banyak jam Garmin, nggak pernah ada yang lecet sih sampai saat ini. Nah, bagaimana dengan kayak bagian bezel, terus kayak bagian case-nya, gue juga nggak menemukan masalah. Justru gue lebih suka sebenarnya seri Forerunner ini dibandingkan seri yang lebih di atas ya, kayak misal Phoenix dan macam-macam kayak Instinct dan yang lainnya. Walaupun memang secara ruggedness pasti kalah lah, bahkan kalah yang kalau boleh dibilang dibanding kayak si Instinct itu pasti kalah, karena memang jam ini didesain ya buat lu triathlon, buat lari gitu, bukan buat kayak terlalu sembrono lah, bahasa simpelnya seperti itu. Jadi dari segi ke masanya juga, mungkin kan lu udah bisa lihat di on paper, masanya juga Forerunner ini enteng banget. Jadi kalau buat gua secara material ini cukup buat orang yang penting nggak sembrono, dan apalagi kalau misalnya mayoritas olahraganya adalah kayak yang angkat beban, terus kayak buat lari, ini oke banget sih materialnya. Sekarang di part 2 kita ngomongin health and activity tracking features. Kita mulai dulu ngomongin dengan sensor pendeteksi tidurnya ya. Kalau misalnya ngomongin sensor pendeteksi tidur yang bisa gue share ke lu itu lebih kayak tepat gak sih dia membaca kita tuh waktu tidur kita dan waktu bangun kita. Karena kalau lebih detail dari itu gue rasa lu harus pergi ke lab atau enggak ada metode yang lebih fancy yang harus gue lakukan gitu. Jadi gue sekedar share aja. Kita ngomongin terkait durasi tidur. Ini kurang lebih sama apa yang dibaca dengan 745 dan 255, dan gue mengaminkan kedua datanya itu karena tidur gue cukup aware kayak kapan gue tidur dan kapan gue bangun, kapan gue ngerasa kayak kurang tidur, karena gue cukup aware dengan cara gue tidur. Tapi gue mau kasih lihat aja nih data yang bisa lu lihat di jamnya ya, perbedaannya apa di 745. Ada sedikit perbedaan. Di 745 sama dengan 255, ada durasinya lu bisa lihat nih cuma beda 3 menit, kita asumsikan sama ya. Skor juga ada perbedaan. Perbedaannya cukup jauh, tapi secara quality mereka membaca 2 jam ini ya, quality sleep gue tadi malam tuh agak poor ya. Dan kayak secara kualitatif lagi dia juga bilang kayak ini short, tidurnya pendek tapi continuous, kata si 255. Tapi kalau kata si 745 tuh kayak short dan unbalanced. Nah terus kalau misalnya lu mau tahu kayak jadi gue bisa apa nih Garmin, nah ini biasanya mereka bakal kasih tahu kayak kenapa nih lu bisa sampai skornya serendah itu bedtime-nya. Nah, dia akan kasih tahu. Ini 745 dan 255 ada, dan ini ya cuma beda wording aja tapi kurang lebih mirip-mirip sih kalau menurut pendapat gua. Oke, terus kita lanjut, data apa lagi yang bisa kita nikmatin kalau misalnya tidur dengan pakai jam ini, yaitu fase tidur lo dari awake, light, REM, deep. Nah, ini bagian yang gua nggak bisa buktikan apakah secara lab ini benar atau gimana karena gue nggak ada alatnya, tapi gue cuma bisa kasih lihat ke lu pada. Oke, ini durasinya di setiap stage atau di setiap fase tidur lu. Terus ini ada juga ya intinya kayak konklusinya lah kenapa skor lu rendah gitu ya. Terus nah untuk yang 745 udah nih gitu aja, lu bisa lihat di sini. Nah sedangkan kalau misalnya di 255 atau di 255S, jadi sama ya, cuman beda size, yaitu ada lanjutannya. Jadi lu sleep stage lu itu kayak dalam rentang waktu yang beberapa hari lu bisa langsung lihat di jam. Ya 745 juga bisa, tapi mesti lihat di Garmin Connect. Terus bisa lihat juga kayak sleep score-nya over the time 7 hari ke belakang itu seperti apa. Jadi kalau ngomongin keakuratan gue rasa sih mirip-mirip, tapi kalau kekayaan data yang ditampilkan di jam mungkin sih 255 atau 255S lebih unggul dibanding 745. Selanjutnya pasti lu pengen tahu kan steps counter lu. Dua-duanya bisa sama memberikan alert kalau misalnya lu harus gerak karena udah kelamaan duduk, itu dua-duanya bisa, itu nothing new lah ya. Dan kalau ngomongin terkait keakuratannya juga gue ngerasa kayak ya belum ada sampai saat ini baik dari zamannya si 745 sampai 255 yang benar-benar akurat. Kadang kalau misalnya lu yang nyetir mobil ya
Pokoknya intinya kalau ada tangan lu bergerak, ada di mana ya teknologi saat ini tuh masih kayak nganggapnya tuh kayak oh nambah 1 steps, jadi kayak masih ada kekurangannya. Tapi kalau misalnya lu mau tahu data apa aja yang bisa di display untuk urusan steps di kedua jam ini, nah gua kasih lihat nih. Pertama-tama gua kasih lihat dulu yang pertama ini. Jadi dia menghitungnya pas dari since midnight ini udah berapa langkah sih gitu. Terus kayak jumlah stepsnya over the time. Ini ada suatu waktu gue cuma pakai si 255, jadi kalau ada perbedaan data harap maklum. Nah terus ini ada juga kayak average distance gitu. Jadi so far ya belum ada perbedaan yang signifikan kalau untuk urusan widget steps antara 745 dan 255. Kalau lu tanya apakah keduanya udah ada pulse ox, jelas dari zaman 745 sampai 255 udah ada pulse ox. Tapi gue ada temuan nih di mana dalam rentang waktu yang sama si pulse ox di 745 gue bilang 88%, sedangkan pulse ox di 255 itu 98% gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lebih ngerti secara kedokteran mungkin bisa share nih kenapa ada perbedaan. Apakah simply karena gue pakai di kanan atau kiri? Well, mungkin teman-teman yang di dunia kedokteran tuh bisa share ya di kolom komentar. Oke, nah mungkin gue bisa share aja terkait pengaturannya. Pengaturannya sih sama, maksudnya pengaturan apa? Terkait pengaturan kapan dia merekam pulse ox-nya. Pertama-tama yang sekarang gue ini, kalau misal lu buka, dia bisa manual checking ya. Nah ini kenapa dia bilang unable to measurement ya, karena gue harus duduk dan pakai jamnya. Itu bisa seperti itu, makanya dua-duanya sama ya. Kalau lu buka, terus diamin beberapa saat, dia akan measuring. Try again, no. Oke, gue mau kasih lihat lu pengaturannya. Cuman beda nama aja sih, kalau menurut pendapat gue. Tapi functionnya sama. Oke, di sini. Nah, kalau gue aturnya during sleep, nanti gue ngomongin banyak di bagian battery, kenapa cuman during sleep. Tapi ini gue mau kasih lihat, ini ada kalau di 745 ya during sleep dan all day, sedangkan di 255 sama all day, during sleep dan on demand gitu. Kalau di ya sebenarnya pas di 745 bisa on demand juga kan kayak lu tadi lihat gitu. Jadi berikut secara pulse ox dua-duanya fiturnya ada, tapi memang ada sedikit perbedaan data. Sekarang kita ngomongin HRV. Ini gue pengen highlight banget karena cuman takutnya lu salah beli atau salah make decision karena nama HRV yang mirip-mirip, yang sebenarnya beda pengaplikasiannya antara si di Forerunner 745 dengan si 255. Misalnya di 745 itu tuh lu perlu aksesoris tambahan dan lu harus melakukan stress testnya lah ibaratnya. Lu harus kayak melakukan sesuatu untuk mendapatkan data dari si HRV-nya. Sedangkan kalau misalnya yang HRV status yang ada di Garmin yang era sekarang, contohnya salah satunya di Forerunner 255 atau 255S ini, yaitu lu cukup tidur aja, tidur pakai ya bakal keluar datanya. Kira-kira datanya apa aja? Nah ini di widget kalau kita buka, ini ada HRV-nya. Jadi intinya HRV kalau misalnya skornya semakin kecil dalam satuan MS itu ya dia semakin buruk lah. Semakin besar berarti semakin recovery itu semakin baik ya. Intinya seperti itu yang gue paham. Terus ini ada average, ada baseline. Nah baseline ini harus dipakai setidaknya 3 atau sampai 4 minggu. Jujur ini gue baru pakai lagi cycle-nya untuk si Forerunner 255 karena sebelumnya gue lagi pakai cycle untuk review si Fenix 7. Nah, terus di sini juga ada tinggal dia bilang kayak wear for one more week gitu. Tapi intinya nanti kalau misalnya lu udah pakainya bukan cuma pas lu ngantor atau enggak workout ya, tapi pas tidur lu juga pakai karena mereka mengumpulkan datanya pas tidur gitu. Jadi kayak dia memberikan insight kayak gimana sih kayak heart rate variable itu maksudnya kayak detak jantung satu dan detak jantung yang selanjutnya itu kayak berapa milisecond gitu. Semakin panjang berarti lu recover lah yang gue paham gitu. Tapi kalau semakin kayak dek itu berarti sebenarnya lu belum terlalu recover secara sempurna gitu. Nah, apakah menurut lu ini worth it fiturnya? Kalau menurut pendapat gue ini cukup penting ya, karena walaupun gue belum paham secara kedokterannya, gue ngerasa kalau misalnya gue bener-bener overtraining, HRV gue itu sangat-sangat mencerminkan ya. Jadi pas gue bangun gitu, HRV gue bisa
jauh di bawah ini kalau misalnya gue lagi overtraining. Tapi pada saat gue kayak ambil rest beberapa hari, gue nggak latihan apa-apa, itu HRV-nya sangat tercermin. HRV gue kayak skornya cukup tinggi. Dan fitur selanjutnya yang ada di 255 dan kali ini nggak ada di 745 juga, yaitu Health Snapshot. Health Snapshot itu memang untuk yang generasi-generasi yang terbaru lah dari Garmin 745, nggak kebagian sayangnya. Nah, gue jelasin aja dengan mendemonstrasikan apa itu Health Snapshot, karena mungkin ada beberapa yang nonton belum tahu. Ini jadi intinya lo harus pakai. Jadi sesuai namanya sih, secara terjemahannya ini buat memberikan kayak snapshot atau enggak kayak intipan terkait kayak kondisi kesehatan lo. Jadi pas lo buka Health Snapshot, terus lo pencet, dan lo harus duduk dan diam. Ya, semoga lo bisa lihat di layar video. Dan nanti kalau setelah 2 menit berlalu, dia akan memberikan kayak skor-skor dari beberapa aspek, misalnya dari stres, dari heart rate, dari respirasi, dan juga pulse ox. Sesimpel itu sih sebenarnya bauran beberapa data yang lu tes saat itu, dan lu bisa lihat juga saat itu skornya. Untuk urusan heart rate sensor, si Forerunner 255 menggunakan tipe yang terbaru, yaitu 4th Generation Elevate Sensor, sedangkan 745 ya pendahulunya. Tapi ya kan kalau kita sebagai user, gimana nih pengaruhnya kepada akurasi? Langsung cek aja bagian dimana gue mengecek akurasinya dengan mengeklik timestamp-nya kalau misalnya lu nggak sabar. Ada data yang menurut pendapat gue nggak terlalu esensial banget, tapi nice to have, yaitu si Fitness Age. Sebenarnya 22 jam ini memiliki datanya si Fitness Age, tapi untuk si 255 tuh enaknya lu tinggal ke user profile, lu bisa langsung lihat Fitness Age lu. Nah, sedangkan kalau misalnya 745, walaupun lu ke user profile itu nggak bisa lihat gitu, jadi lu mesti ke Garmin Connect. Nah, untuk urusan health dan activity tracking yang tidak dimiliki 745 adalah morning report. Nah, gue langsung tampilin aja nih maksudnya apa morning report di Garmin Forerunner 255. Jadi setiap pagi pas lu bangun bakal ada kayak kompilasi report dari beberapa data, mulai dari kayak tidur, terus kayak HRV lu, itu semuanya dibaurin. Tapi sebenarnya juga lu bisa atur edit report itu apa aja nih yang pengen dilaporkan pas lu bangun pagi, kayak body battery atau enggak lu mau tambahin apalagi nih. Jadi ada kartu-kartunya yang lu bisa atur untuk menjadi morning report. Menurut lu apakah itu penting banget? Nah, kalau menurut pendapat gue sih ya nice to have, tapi ini merupakan salah satu data atau widget yang gue tunggu-tunggu. Kalau bangun pagi gue pengen lihat kayak sebenarnya kayak kualitas tidur gue gimana, nah terus kayak data-data terkait kesehatan lainnya gimana gitu. Nah, sebenarnya lu juga bisa ngelihatnya tapi satu-satu, yaitu di 745 kecuali HRV-nya ya gitu. Sekarang kita mau ngomongin terkait sport and training features. Kita mulai dulu sport profile apa aja yang ada di kedua belah jam. Nah, gue tampilin aja secara on paper ya, karena mayoritas mostly sih sama ya. Tapi memang ada perbedaan sedikit antara si 745 dan 255 gitu. Tapi itu sedikit, tapi mayoritas untuk olahraga yang populer, misalnya untuk lari, track run, trail run, itu semuanya ada. Untuk yang tadinya 245, pendahulunya 255 itu nggak ada triathlon, sekarang udah ada triathlon di 255. Jadi kayak makanya orang pada kayak agak bingung, kok makin mirip ya si 255 dengan si 745. Yang walaupun memang si 745 itu lebih tua ya versinya, tapi sebenarnya secara strata tuh ini 255, di sini 745 gitu. Jadi clear kalau secara sport profile, kalau menurut pendapat gue sih untuk sebagian besar dari kita ini amat sangat mirip. Tapi kalau buat gue yang bikin gue happy, pada saat gue re-experience lagi si Forerunner 745 ini pas di-update itu sekarang ada sport profile baru tambahan, yaitu HIIT, yang dimana pas awal tuh belum ada gitu. Jadi kalau untuk ngomongin penambahan sport profile, well untuk Garmin tuh you'll never know. Kadang lu akan selamanya nggak dapet, tapi kadang bisa aja kayak gue, kayak mendadak ada HIIT-nya. Jadi akhirnya gue semangat lagi pakai si Forerunner 745 gue. Sekarang kita ngomongin bagaimana kedua jam ini pada saat kita lari ya, experience-nya seperti apa sih? Well, semuanya sama ya pencetnya. Terus gue kasih lihat di sini. Pas lu awal pasti akan dikasih today suggestion. Jadi dari zaman 745 sampai 255 itu ada rekomendasi harian. Hari ini mungkin gue disuruh rest kalau menurut si 255, tapi kalau menurut si 745 dia bilang oh recovery aja hari ini. Well again gue kurang paham itu ada pertimbangan apa yang membuatnya berbeda. Oke.
Terus kita dismiss karena kita nggak mau ikutin suggestionnya. Nah, gue bakal kasih lihat kalau misalnya kita lagi berlari tuh apa aja data yang bisa lu nikmati di kedua jam ini. Sebenarnya ini sesuatu hal yang bisa aja berbeda karena bisa di customize, tapi ini semoga bisa kasih lu gambaran ya. Jadi untuk yang standar ya, dua-duanya nggak punya map ya, jadi tampil seperti ini. Nah, di sini gue mau kasih lihat kenapa? Karena di 255 dia baru aja update kurang lebih kalau nggak salah itu akhir tahun 2022 atau awal, gue agak lupa jujur. Tapi sekarang dia udah ada built-in risk based power meter di 255. Sedangkan kalau di 745 itu ya dia belum ada nih. Kenapa ada power di sini? Karena gue sempet coba lari dengan 745 ini ya, gue punya Stride itu sensor yang ada di kaki itu untuk mendeteksi power meter, itu gue sambungin, makanya dia ada power. Tapi sedangkan power yang ada di 255 ini itu murni kalau misalnya lo nggak pakai sensor di kaki pun ini bisa bakal berjalan nih, angkanya akan naik gitu. Nah, terkait akurasinya lu bisa langsung, kalau lu langsung skip, lu bisa langsung skip ke timestampnya yang ngomongin akurasi ya, karena gue ada ngomongin terkait power meternya gimana gue bandingin yang built-in si 255 dengan si 745 yang gue pakai in sama si Stride, yang sebenarnya yang ngitung powernya itu ya si Stride gitu ya. Oke, ini pada saat lu berlari, gimana kalau misalnya tampilan datanya setelah lu berlari? Gue langsung kasih lihat aja. Nah, ini tampilan datanya. Oke, ini gue ada sekedar lari iseng. Oke, ini tampilannya seperti ini. Oke, dan kalau mau lihat training effect, ini bisa. Juga bisa lihat training effect. Oke. Terus bedanya kalau di sini dia ada running power, jadi ada tambahan data, sedangkan kalau di sini nggak ada ya, hanya elevation plot, yang dimana di sini juga ada di 255. Oke, jadi itu experience-nya pada saat lo berlari dan saat lo mendisplay data hasil lari lo. Bagaimana dengan yang tampilannya di app? Well, sama aja sih. Masih ngomongin terkait lari di kedua jam ini, yang membedakan yaitu si Forerunner 255 yang era atau nggak versi yang lebih baru itu memiliki yang namanya race calendar. Again, kalau misalnya lu pengen tahu bagaimana cara mengaplikasikan race calendarnya, gue udah panjang lebar ngobrolin itu di video yang berbeda, yaitu video tutorialnya. Tapi gue cuman mau nge-mention yaitu beda yang paling berasa kalau ngomongin lari, yaitu ada race calendar di 255, sedangkan di 745 nggak ada gitu. Nah, apa sih yang paling signifikan ya? Maksudnya ini, cuman kalender doang. Mungkin sebelumnya gue pernah mention juga di video sebelumnya, ini nggak cuman kayak ya kalender doang, tapi kalau misalnya lu lihat tadi yang sebelumnya, kalau kita mau lari kan itu ada suggestion ya, ada today suggestion. Nah, today suggestionnya ini akan seiring berjalannya waktu, semakin deket dengan kayak race yang lu udah masukin di race calendar, itu akan sangat menyesuaikan gitu. Jadi nggak sekedar cuman buat kayak Google Calendar gitu. Again, kalau misalnya lu mau coba bagaimana caranya mengaplikasikannya, misal lu udah punya 255-nya, langsung ke video tutorialnya yang gue udah taruh linknya di description box. Untuk fitur terkait lari lainnya yaitu race predictor, di mana di kedua jam ini ada, tapi gue mau kasih lihat aja kayak ada tampilan yang sedikit berbeda. Ini VO2 Max-nya entah gimana agak sedikit berbeda ya. Tapi memang kadang ada suatu hari di mana gue lupa pakai salah satu jamnya. Jadi ada mungkin itu pengaruh ya. Mungkin ada yang pas ada hari H gue pakai kayak 745 doang. Ada hari lain di mana gue pakai 255 doang. Makanya untuk kalkulasi VO2 Max-nya itu agak sedikit beragam antar dua jam ini gitu. Tapi again, kalau untuk VO2 Max yang paling tepat tentunya lu mesti pergi ke lab kali ya agar dapat yang lebih presisi. Ini cuma prediksi aja. Oke, kita lanjut ya. Ini masih sama, ini manual entry. Nah, tampilannya agak sedikit beda. Bedanya tampilannya aja sih, kayak misalnya dengan timing juga ya, karena penggunaan juga mempengaruhi. Ini kalau ini tampilannya langsung kayak gini.
gue sebenarnya lebih suka dengan race predictor yang lama ya, jadi nggak usah pencet-pencet, lu udah bisa lihat kayak 5K, half, 10K, marathon. Sedangkan kalau ini jadi mesti lu pencet-pencet gitu. Nggak ada masalah sih, ini preferensi aja. Fitur terkait lari yang gue pengen mention banget dan ada di kedua jam ini yaitu Pace Pro Plan. Untuk detailnya gue juga udah pernah bikin tutorialnya, itu bisa dicek di description box untuk linknya, tinggal klik di sono aja. Tapi intinya dengan Pace Pro Plan yang lu sudah bikin di Garmin Connect dan lu masukkan ke jam, itu lu jadi kayak punya pengingat lah. Sesimpel lu misalnya mau pace 6,645 gitu ya. Nah dari pas di Garmin Connect-nya itu kan lu akan mengatur kayak strateginya mau negatif atau enggak positif, mulainya seperti apa gitu ya. Nah menurut pendapat gue sih ini lumayan membantu, apalagi kalau misalnya lu mau lari dengan catatan waktu tertentu. Jadi di kedua jam ini ya gue suka, salah satu fitur yang gue suka yaitu si Pace Pro Plan gitu. Dan salah satu fitur yang kali ini adanya di 745 tapi nggak ada di 255, yaitu fitur Climb Pro yang gue rasa akan sangat bisa dinikmati oleh teman-teman yang suka hiking atau trail. Karena gue tampilin aja nih kayak contoh dari kayak screenshot kalau lagi mendisplay data Climb Pro. Intinya ini buat memanage effort lu pada saat lu kayak mau nanjak. Nah itu yang harus lu lakukan, tentunya masukin course-nya dulu ya. Misalnya lu mau kayak naik ke Gunung Gede, course Gunung Gedenya lu masukin dulu ke jam Forerunner 745 lu, atau basically jam Garmin apapun yang ada fitur Climb Pro-nya, dan di situ akan bakal dikasih lihat nih kayak berapa kali climb gitu. Jadi lu bisa memanage effort lu pada saat lu mendaki atau enggak, let's say lu trail running seperti itu. Sekarang kita ngomongin experience gue terkait kayak kalau misalnya nge-gym dengan menggunakan 2 jam ini. Nah, dua-duanya memiliki auto repetition. Jadi kalau misalnya lu lagi bicep curl ataupun apapun yang sifatnya mengangkat atau mendorong pakai tangan, itu akan cukup mudah dikenali gerakannya dan dikonversikan menjadi hitungan reps di setiap jam ini. Nah, kalau ngomongin akurasinya sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan jauh antara si pendahulu si 745 dengan si 255. Tetap menurut pendapat gue ada kayak 1 atau 2 reps yang miss, tapi secara rata-rata sih dari semenjak 745 gue udah ngerasa cukup puas ya dengan kayak repetisinya tuh nggak pernah jauh. Misalnya lu bench press misalnya 5 kali ternyata dihitungnya 10, itu hampir nggak pernah ya di kedua jam ini. Dan tampilannya juga yang gue mau kasih lihat, si 745 itu juga kebagian walaupun udah kayak setahun lebih, tampilannya juga udah sama, hampir sama kalau gue boleh bilang dengan si 255 yang lebih baru. Contohnya misalnya lu udah pindahin sebuah workout dari Garmin Connect ke jamnya. Nah, terus lu mau lihat kayak sebenarnya tuh kayak latihan yang namanya 30 minute blast ini tuh mengenai otot mana aja sih. Nah, di sini bakal dikasih lihat nih kayak oh, nih bakal otot-otot yang kena nih di daerah sini. Jadi lu ada gambaran gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngelihat detailnya, memang apa sih rangkaian workoutnya ini? Oke, ada barbell bench press. Let's say lu nggak ngerti apa itu barbell bench press, dua-duanya itu ada videonya, jadi lu bisa lihat. Mungkin kalau untuk barbell bench press tuh straightforward ya bagi sebagian besar dari kita yang memang suka olahraga, tapi kan pasti ada gerakan-gerakan yang kayak lu mungkin tahu gerakan itu, tapi namanya kurang familiar. Nah, lu bisa langsung lihat dengan bantuan animasi seperti ini gitu ya. Dan untuk HIIT juga yang gua rasakan tuh sama aja, pengaturannya sama, dalam artian tuh kayak kan HIIT itu ada kayak pengaturan waktunya ya. Nah, HIIT type-nya itu juga sama. Jadi kalau misalnya lu mau beli jam ini untuk keperluan kayak CrossFit ataupun kayak lu ikut kayak kelas-kelas kayak F45 gitu nih, cocok banget menurut pendapat gua, karena lu bisa pilih free atau HIIT timers misalnya. Oke. HIIT timers. Nah, ini ada EMOM, every minute on minute, Tabata, atau enggak bisa custom juga, atau enggak AMRAP. Jadi lu bisa atur sendiri. Jadi overall kalau menurut pendapat gua untuk nge-gym, angkat beban, terus kayak ada untuk HIIT training, gua sama aja sih experience-nya, keduanya ini sama-sama enak dan sama-sama positif.
Nah setelah tadi gue nge-share experience gue lari dan nge-gym, tentunya kan kita pengen dibantu dibaca datanya itu dengan jam-jam yang kita beli ini ya. Nah gue mau ngomongin terkait training plan, training data, dan training effect. Jadi kalau misalnya lu pengen ngikutin suatu program, itu sebenarnya di tiap jam smartwatch seperti ini, nggak cuma Garmin, itu mereka punya training plan. Gue tampilin aja training plan ini berdasarkan screen recording di HP gue. Jadi lu bisa pilih kayak misalnya lu pengen latihan untuk olahraga apa, misalnya lari atau sepeda. Sampai saat ini sih masih terbatas di dua itu ya yang gue tahu. Terus lu bisa juga pilih lagi misalnya opsinya itu apa, maksudnya lari untuk jarak berapa, atau apakah itu untuk sekedar kayak 5K doang ataupun sampai ke maraton. Jadi lu bisa pilih dan pindahin, dan dua-duanya tuh sama persis, nggak ada perbedaan gitu. Nah paling ada sedikit perbedaan di data hasil trainingnya, dimana kalau misalnya training status, kalau misalnya di 745 tampilnya seperti ini ya, sebenarnya mirip juga. Nah ini ada perbedaan sedikit ya tampilannya, dimana kalau di yang baru ini ada VO2 max, ada statusnya nih gimana nih, steady atau gimana. Terus HRV-nya masih no status karena gue mesti pakai lagi 3 minggu, 3 atau 4 minggu. Terus kalau misalnya yang ini juga bisa lihat di sini, ada kualitatifnya. Terus kalau kita ke bawahin, nah bedanya di sini. Kalau dia yang 745 tuh langsung ya udah lebih sepi lah ya kayaknya, datanya secara UI UX-nya. Oke, bisa lihat di sini ada VO2 max. Nah, kalau di sini tuh lebih di penjabarannya agak sedikit beda. Nah, ada acute load. Terus ada juga overtime exercise load-nya seperti apa, banyak yang anaerobic berapa, high aerobic berapa, low aerobic berapa, load focus juga bisa lihat sini. Jadi secara tampilan ya namanya juga lebih baru ya, kayak lebih atraktif gitu ya. Terus ada VO2 max juga sama kayak 745, dan bedanya dia ada HRV status kan ya. Terus ada recovery gitu. Jadi secara training status atau nggak datanya sebenarnya sih nggak terlalu jomplang bedanya, tapi memang penjabaran dari si 255 terkait acute load dan load fokusnya memang secara tampilan tuh lebih komprehensif aja kalau menurut pendapat gua. Sekarang kita ngomongin GPS and navigation features ya, dimana kalau misalnya ngomongin GPS kayaknya sih mungkin lo udah pasti tahu kalau untuk teknologi GPS si 255 ini udah dapet yang terkini dalam artian apa, yaitu adanya multiband gitu. Intinya ya lebih banyak satelitnya lah ya, sesimpel itulah gitu. Jadi dengan harapan menambah akurasi GPS-nya. Nanti di bagian segmen akurasi gue akan bahas lebih lanjut, tapi ini gue mau kasih lihat aja tampilannya untuk ngomongin pilihan GPS di Forerunner 255. Bedanya kalau misalnya yang di pendahulunya di Forerunner 745 itu ya ini kayak kombinasi gitulah. Ini khasnya Garmin atau enggak jam smartwatch lainnya, kayak GPS only, GPS GLONASS, atau GPS plus Galileo, atau enggak Ultra Track. Ini versi yang lebih interval perekordan datanya tuh lebih jarang, tapi bisa men-save baterai gitu. Jadi seperti itu untuk GPS. Clearly secara teknologi di atas kertas ya, si 255 ini menang karena udah punya multiband. Nah, mumpung gue ngomongin navigation features, gue mau ngomongin terkait map nih, biar clear, karena memang secara penamaan tuh mungkin mirip-mirip, tapi sebenarnya tuh kayak beda banget. Misalnya, lu sering dengar, di 745 atau 255 udah ada map, tapi yang sepengetahuan gue, mostly dari kita membayangkan mapnya itu yang sebenarnya adanya di fitur yang ada di Fenix, yaitu yang gue selalu bilang kayak itu ada turn by turn-nya, terus kayak tampilannya itu lebih kayak detail, seolah itu lo kayak lagi pakai Google Map di jam. Nah itu adanya tuh di jam-jam yang kayak Forerunner, kalau misalnya yang atas kayak 955 yang memang ada mapnya yang detail gitu. Jadi lo tahu lo lagi lari di mana, jalan apa. Nah itu mapnya definisinya tuh berbeda dengan map yang ada di sini. Nah kalau misalnya gue kasih lihat ya beberapa course-nya, map yang ada di 255 dan 745 ya tampilannya hanya seperti ini. Dan kalau misalnya pas lu lagi menavigasikan, misal lu lagi lari pakai course-nya ini, ya udah ini cuman bakal kayak apa ya,
backgroundnya kosong, nah terus bakal kayak ada jarum, terus kayak udah ada kayak apa yang lu udah lewatin ada kayak semacam breadcrumb-nya. Jadi semacam itu aja sih definisi mapnya. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalnya lu memang butuh banget navigasi yang memperlihatkan peta secara jelas lu ada di mana dan konteksnya sekitar lu itu namanya apa, tempatnya, terus ada kayak topografinya, mendingan lu cek entah itu Forerunner 955 ataupun Phoenix series atau enggak Epix ya. Dan kalau ditanya apakah dua-duanya ada barometric altimeter, jawabannya ada. Dua-duanya ini memiliki ABC altimeter, barometer dan kompas. Itu gue langsung kasih lihat aja widgetnya. Ini nggak ada bedanya ya, semuanya sama. Terus bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya lo mau menetapkan pilihan berdasarkan ada atau tidaknya si ABC ini, ya jangan berdasarkan itu, karena dua-duanya juga ada dan sama-sama aja sih fiturnya. Oke, sekarang kita ngomongin akurasi GPS-nya, di mana si Garmin 255 menggunakan teknologi multiband, sedangkan Forerunner 745 ya belum multiband gitu ya. Gue coba untuk lari dan gini tampilan datanya. Untuk data GPS yang garisnya yang merah itu data dari 255, sedangkan kalau misalnya biru muda itu si 745. Jujur, gue nggak kaget sama sekali dengan si yang 255 karena memang kan namanya juga udah pakai multiband. Memang ekspektasinya ya pasti mestinya lebih rapi ya, rapi dalam artian pada saat lu lari di pinggir jalan ya harusnya memang datanya mungkin nggak bisa saklek langsung di titik itu juga, tapi setidaknya nggak jauh dari tepi jalannya. Nah, tapi di si 745 surprisingly bisa cukup mengimbangi ya. Lu bisa lihat di sini nggak, mencongnya pun nggak terlalu jauh, dan bahkan ada di beberapa bagian lu bisa lihat di sini si 745-nya itu lebih kayak ada di pinggir jalan, dimana ya itu kenyataannya pasti gue lari kan nggak di tengah jalan tapi di pinggir jalan ya. Jadi overall sebenarnya mungkin gue bisa kasih lihat lu lagi nanti di video-video selanjutnya, karena gue lagi mau kejar video long term review gue terkait si Forerunner 255. Tapi gue mau kasih lihat di sini untuk urusan keakuratannya sebenarnya 745 walaupun nggak pakai multiband nggak jauh-jauh amat loh dibandingkan dengan si Forerunner 255 yang udah multiband. Selanjutnya gue mau ngomongin terkait keakuratan power meter yang baru aja muncul di Forerunner 255. Well, gue ajak lari dan gue gunakan juga 745, tapi karena 745 itu nggak punya built-in power meternya yang wrist base, jadi gue konekin ke Stride. Nah, temuan gue, ini sih temuan nggak cuman ada di Forerunner 255 ya. Gue udah coba built-in power meternya si Garmin di Forerunner 955, Phoenix 7 yang terbaru, terus Epix Gen 2, itu memang punya kecenderungan untuk overestimate powernya. Nah, lu bisa lihat di sini kalau misalnya kalau secara data ini kayak si 745 yang menggunakan Stride itu lebih rendah ya, dan gue rasa sih memang lebih tepat data dari si Stride-nya. Kenapa? Karena pada saat gue lari menggunakan si 255, kadang gue lagi kayak jogging aja tuh powernya tuh bisa sampai hampir kayak 330 something gitu. Jadi menurut pendapat gue ini masih perlu ditweak lagi oleh Garmin, karena ini masih overestimate banget sih. Gue udah cobain si power meternya ini di Forerunner 255, 955, Phoenix dan Epix. Gue bandingin ke Stride itu kayak beda banget. Maksudnya tentu pasti ada perbedaan karena yang satu sensornya langsung di kaki, tapi mestinya sih nggak jauh-jauh amat ya. Tapi ini masih terlampau jauh kalau menurut pendapat gue. Oke, sekarang kita ngomongin terkait heart rate accuracy-nya, di mana si 255 itu udah menggunakan generasi keempat heart rate sensornya si Garmin ya, sedangkan 745 itu pendahulunya. Tapi seperti biasa, gue langsung menggunakan chest strap juga yang ada heart rate sensornya dari si Polar H10 sebagai benchmarknya. Nah, gue langsung tampilin aja data grafik gue, di mana ada 3 data. Lo bisa lihat sendiri di sini memang ada beberapa kali, tapi kecil sih, nggak terlalu sering ya. Ya, di mana si Polar H10-nya itu agak sedikit berbeda. Kita asumsikan si Polar H10-nya itu kayak yang paling mendekati faktual atau aktual datanya ya. Nah, kalau menurut pendapat gue sih secara overall, baik si 255 dan 745 ini bisa mengimbangi data dari Polar H10 ya. Jadi kalau dibilang ada perbedaan yang signifikan banget antara kayak 4th generation dan generasi sebelumnya, setidaknya untuk sesi lari ini dan bila dibandingkan dengan Polar H10 dengan asumsi Polar H10 sebagai benchmark, ini nggak terlalu jauh bedanya.
Sekarang kita ngomongin fitur pintar dan konektivitasnya alias smart features-nya. Smart features-nya tentunya kalau 745 ya bisa musik. Musiknya tuh up to 500 lagu dan itu bisa menggunakan Spotify Premium. Begitu juga dengan 255, tapi bukan 255 gue yang ini ya, karena ini 255 yang bukan musik, tapi yang versi musik juga sama bisa menyimpan lagu sampai 500 tracks gitu ya. Dan kalau misalnya untuk konektivitas, keduanya ini bisa Bluetooth dan N+. Jadi kalau misalnya lo mau kombinasikan penggunaannya dengan kayak tadi gue cerita, gue kombinasi 745 dengan Stride itu bisa, begitu juga dengan si 255, dia bisa dengan sensor-sensor lainnya yang bahkan bukan brand dari Garmin, tapi dicek dulu ya kompatibilitasnya setiap kali lo mau beli di bagian box. Oke, sekarang kita ngomongin battery durability dan water resistance. Gue langsung tampilin aja di on screen itu baik si 745, 255 dan 255S dengan berbagai skenario-nya lah. Nah, jelas kalau misalnya berdasarkan experience gue dengan bentuknya yang lebih kecil dibandingkan dengan si 255 ini agak lumayan kalah jauh ya. Ini gue jadi pada saat gue ngecharge, ini gue sama-sama ngecharge keduanya kurang lebih sekitar ini di sini tanggal 16, gue ngecharge tuh tanggal 11 ya. Nah kita lihat sisa baterainya, wow 745 gue udah tinggal 8%, sedangkan si 255 gue masih 63%. Dan enaknya kalau misalnya di 255 itu dia bisa ada estimasi harinya, masih bisa kurang lebih 6 hari. Sedangkan gue udah cek-cek walaupun udah firmware update di 745 itu belum ada kayak estimasi harinya, kira-kira dengan 8% ini masih bisa sisa waktu berapa hari. Nah tapi disclaimer juga, 745 gue ini kan udah cukup berumur ya, misalnya udah setahun lebih lah, setahun lebih udah pasti. Jadi pasti layaknya lo beli handphone juga semua baterai kan dari waktu ke waktu performanya akan turun gitu. Tapi buat kasih gambaran ya inilah dari tanggal 11 terus tanggal 16 ini gue kasih lihat sisanya gue pakai setiap hari. Kalau gue olahraga gue usahakan selalu pakai, terus kayak gue tidur gue selalu pakai dengan pengaturan pulse ox-nya itu hanya merekam pada saat gue tidur. Jadi tergantung kalau lu ngerasa kayak 745-nya yang penting kecil lah, ini masih oke kok gue ngecharge kayak setidaknya mungkin 5 hari atau enggak 7 hari sekali gitu masih oke. Well, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu ngerasa kayak ini 255 udah lebih pas sih karena gue males banget ngecharge terlalu sering karena 745 baru beberapa hari aja udah mesti ngecharge karena sisanya tinggal 8%. Jadi itu tergantung kebutuhan lu, tapi memang untuk hal ini sih terasa banget kalahnya baterainya antara si 745 dibandingkan dengan yang baru yaitu 255. Dan sekarang ngomongin terkait durability dan water resistance-nya. Kalau water resistance-nya itu 5 atm atau sampai 50 meter, tapi ingat ini bukan untuk dibawa diving ya. Jujur gue cuman pakai ini ya buat berenang aja gitu. Jadi tapi kalau lu mau berenang di laut lepas, ini secara spek itu mestinya bisa. Tapi gue belum pernah coba seperti itu karena gue juga belum merasakan yang namanya triathlon. Nah, bagaimana juga dengan durability-nya? Mungkin dari awal gue udah sempat mention ya, ini terbuat dari kayak plastik, benefitnya tuh lebih enteng. Jadi kayak untuk urusan durability sebenarnya kalau lu pakainya dengan telaten, nggak ceroboh, itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mungkin di awal gue sempet ngomong kayak lu buka pintu kayak suka beletak, kayak nabrak-nabrakin jam lu, nah itu mungkin mesti hati-hati karena ya ini kan plastik dari polikarbonat gitu, jadi harus lebih ekstra hati-hati sih. Oke, jadi apa kesimpulannya atau verdict dari produk battle kali ini? Kita mulai dulu dengan plusnya si Forerunner 745. Plusnya tentunya si Forerunner 745 memiliki Climb Pro yang tadi gue udah jelasin secara singkat gunanya apa, yang tentunya akan sangat beneficial buat teman-teman yang suka hiking dan trail ya, karena bakal bisa diestimasi tuh effortnya berapa tanjakan lagi dan selebihnya itu bisa lu prediksi lah, intinya seperti itu. Nah, terus 745 juga harganya pasti kalau misalnya bisa dapet itu harganya lebih murah tapi udah ada musik, jadi kayak cukup lumayan. Dan juga sport profile-nya buat kayak orang yang kayak gua yang suka tiap harinya hit, yaitu untung banget karena tanpa gua harus ganti jam cuman karena alasan ada sport profile hit, sekarang di 745 udah ada. Sekarang minusnya apa kalau misalnya mau beli Forerunner 745 sekarang saat video ini dibuat atau di post gitu ya. VO2 max-nya itu nggak akan mengkalkulasi kalau misalnya lagi trail running, sayangnya seperti itu. Terus baterai juga jelas kalah ya, misalnya lu udah bisa lihat di segmen sebelumnya, tapi disclaimer juga 745 gue juga udah agak berumur setahunan lebih, jadi pasti performanya terus menurun. Dan yang terakhir yaitu
si 745 menggunakan GPS teknologi terdahulu yang dimana pastinya Garmin yang namanya perusahaan dia akan lebih kembangkan teknologi yang terkini yaitu si multiband, sedangkan teknologi GPS-nya dia yang sekarang mungkin ya udah hanya sampai di situ aja. Nah sekarang positifnya apa sih Forerunner 255 kalau misalnya mau dibeli saat ini? Ya tentunya dia menggunakan multiband teknologi GPS yang terkini atau enggak teknologi satelit yang terkini, jadi pastinya akan terus dikembangkan oleh si Garmin dan pastinya akan ada benefit-benefit di kemudian hari lah karena masih relatif baru teknologinya. Nah terus yang kedua yaitu detail dari kayak training statusnya itu lebih komprehensif kalau menurut pendapat gua, walaupun si 745 juga bukannya nggak lengkap tapi tetap lengkap, tapi ya namanya juga yang lebih baru secara widget itu dia lebih dikulik dan lebih insightful kalau menurut pendapat gua. Sedangkan yang terakhir si 255 itu juga memiliki race calendar yang dimana akan mempengaruhi dengan daily training suggestion-nya. Itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh Garmin atau Garmin Forerunner 745 yang dirilis dahulu. Nah sekarang hal minus dari Forerunner 255 saat video ini dibuat yaitu ketidakadaan yang namanya Climb Pro. Menurut pendapat gua ya kalau untuk lu lari-lari doang itu sih nggak masalah sih Forerunner 255. Tapi kalau lu beli untuk lari plus juga lu suka kegiatan outdoor kayak hiking itu kayaknya pasti lu akan ngerasa kayaknya ada sedikit yang kurang deh dengan jam ini gitu ya. Itu pendapat gua. Berikut hasil reviewan gue dan experience gue. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak biasa bisa tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram di @wearindonesiaofficial, dan jangan lupa juga follow kita di TikTok di @wearindonesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support kayak biasa bisa like, share, dan komen. Dan kalau misalnya mau lebih dari itu bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas yang link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew signing out and bye-bye.